Halo Sobat People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel People Ada, video pembelajaran laboratorium dasar. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung konsentrasi larutan standar. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Sobat People, seperti video yang sebelumnya, kita telah melakukan proses titrasi untuk melakukan standarisasi NaOH. Nah, di sini kita akan membahas tentang lebih lanjut teori-teori dari standarisasi larutan standar itu sendiri. Nah, apa itu larutan standar? Larutan standar merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Kemudian, larutan standar itu dikelompokkan menjadi dua, ada larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Apa itu ya kira-kira? Kita lanjut. Oke, yang pertama, larutan standar primer. Larutan standar primer ini merupakan larutan yang diketahui konsentrasinya dari massa dan volume larutan dari zat dengan kemurnian tinggi. Jadi, kita tanpa perlu melakukan titrasi, dengan cukup melakukan perhitungan teoritis, kita dapat menentukan konsentrasi dari larutan standar primer ini. Untuk contoh zat murninya sendiri, itu ada natrium karbonat, kalium hidrogen ftalat, asam benzoat, natrium tetraborat, asam sulfamat, kalium hidrogen diiodat, natrium oksalat, dan yang lainnya. Banyak juga ya. Lanjut. Larutan yang kedua yaitu larutan standar sekunder. Larutan ini merupakan larutan yang berasal dari pelarutan zat dengan kemurnian rendah, sehingga konsentrasinya perlu diketahui dengan standarisasi menggunakan larutan standar primer. Nah, contoh-contohnya ada larutan asam klorida, larutan asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, kalium permanganat, amonium tiosianat, kalium tiosianat, dan natrium tiosulfat. Nah, kita lanjut tentang standarisasi larutan. Nah, standarisasi larutan itu merupakan proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat melalui titrasi menggunakan larutan standar primer itu sendiri. Nah, proses standarisasi ini bisa juga ada penambahan indikator sebagai penentu titik akhir dari titrasi itu sendiri, teman-teman. Contoh yang akan dibahas di sini adalah contoh standarisasi larutan NaOH 0,1N. Larutan NaOH sebagai larutan standar sekunder dibuat melalui perhitungan teoritis untuk mendapatkan konsentrasi 0,1N. Kemudian baru distandarisasi atau dititrasi menggunakan asam oksalat dengan konsentrasi yang sudah diketahui juga. Sobat People, untuk menghitung konsentrasi teoritis, karena menggunakan satuan normalitas, maka rumusnya normalitas sama dengan mol dikali ekuivalen asam atau basa dibagi volume. Nah, ekuivalen ini merupakan jumlah dari H+ atau OH- yang terlibat dalam molekul terlarut tunggal. Di sini NaOH memiliki satu ekuivalen OH-, sedangkan asam oksalat dihidrat memiliki 2 ekuivalen H+. Nah, Sobat People, sebelum kita membuat larutan NaOH 0,1N, kita perlu menghitung dulu nih berapa gram NaOH yang kita butuhkan untuk membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1N. Seperti yang ada di slide, diketahui ekuivalen NaOH sebesar 1, massa molekul relatif NaOH sebesar 40 gram per mol, dan volume yang akan kita buat sebesar 100 ml. Data yang ada kita masukkan ke dalam rumus, di mana konsentrasi sama dengan mol dikali ekuivalen dibagi volume. Nah, mol sendiri kita peroleh dari gram per ml itu sendiri. Kemudian setelah kita hitung, dari data tersebut kita peroleh massa NaOH yang kita butuhkan sebesar 4 gram. Dari literatur, untuk bisa menstandarisasi larutan NaOH 0,1N, kita bisa menggunakan asam oksalat dihidrat sebanyak 0,4 gram dalam 100 ml larutan.
Konsentrasi larutan asam oksalat bisa kita langsung hitung dengan rumus yang ada, yaitu konsentrasi sama dengan mol dikali ekivalen dibagi volume. Larutan asam oksalat ini tidak perlu lagi dilakukan standarisasi karena dia merupakan larutan standar primer. Akhirnya ke tahap selanjutnya nih Sobat People, yaitu menghitung kadar NaOH yang sudah distandarisasi. Caranya dengan menggunakan rumus perhitungan perbandingan volume dan konsentrasi. Di sini C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2, di mana C1 merupakan konsentrasi NaOH dikali volume rata-rata dari titrasi NaOH sama dengan C2 atau konsentrasi asam oksalat dihidrat dikali volume asam oksalat dihidrat yang digunakan. Di sini untuk sekali titrasi kita menggunakan 25 ml asam oksalat dihidrat. Seperti yang sudah dilakukan, dalam standarisasi ini kita memerlukan 3 data volume yang kita catat. Di sini volume dari NaOH yang kita gunakan atau kita standarisasi, kita hitung rata-ratanya dan diperoleh sebagai berikut seperti ada di slide. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan tadi. C1 dikali V rata-rata sama dengan C2 dikali V2. Sehingga dari larutan NaOH 0,1 N yang kita buat, kita peroleh konsentrasinya sebesar 0,105 N. Wah, lumayan bagus ya hasilnya. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan standarisasi dan membuat larutan, jangan lupa harus memperhatikan ketelitian saat menimbang dan juga melarutkan suatu zat itu agar kita mendapatkan konsentrasi yang kita inginkan. Oke Sobat People, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.